Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Hari ini Selasa 7 September 2021. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan dan Engkau menjagai kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Jadikan sore malam hari ini sore yang jadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya jangan meragukan penyertaan dan pembelaan Allah atas hidup kita. Ya, jadi kita jangan meragukan penyertaan dan pembelaan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, memang saya harus mengatakan cara pembelaan, ya, cara pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya itu seringkali tidak seperti yang dikehendaki oleh orang percaya tersebut. Ya, jadi kita menginginkan wujud dari pembelaan Tuhan itu seperti ini, ya, wujud dari pemeliharaan Tuhan itu seperti ini, tetapi kenyataannya kita tidak mengalami hal itu. Tetapi sejatinya itu pun juga suatu bentuk pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya. Tetapi sekali lagi hal ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mengasihi. Yang selalu saya katakan, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak ada hasrat, tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mengasihi Tuhan, tidak ada keinginan untuk mengasihi Allah dan menyenangkan hatinya, kita tidak boleh mengharapkan perlindungannya, kita tidak boleh mengharapkan pemeliharaannya. Ini tidak fair, ya, ini tidak fair. Orang tua di dunia saja kalau lihat anak, sekalipun itu anak kandungnya, tapi kalau dia tidak nurut dan dia keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh orang tuanya bisa, ya, tidak menuruti keinginan anak itu. Dan itu baik, karena kita tidak boleh membiarkan anak kita menjadi anak-anak yang liar, ya, menjadi anak-anak yang menggampangkan hidup ini. Mentang-mentang memiliki orang tua yang cukup mampu, cukup memiliki kekuasaan atau kedudukan, terus anak itu seenaknya menjalani hidup. Orang tua yang bijak tidak akan membiarkan anaknya memiliki cara berpikir seperti itu. Nah, demikian juga dengan Tuhan, Allah Bapa yang kita kasihi. Ketika orang percaya, umatnya itu tidak memiliki keinginan untuk hidup benar, tidak ada gairah, tidak ada hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, Allah Bapa tidak akan menyatakan pembelaan dan pemeliharaannya atas hidup kita orang percaya, ya. Dan Bapak Ibu Saudara harus pahami bahwa cara pembelaan dan cara pemeliharaan Allah atas umat perjanjian lama itu berbeda dengan umat perjanjian baru. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, kalau di dalam umat perjanjian lama berlaku seperti yang seringkali dikatakan orang, ya, kalau kita taat kita dapat berkat, kalau tidak taat kita dapat hukuman atau laknat. Itu umat perjanjian lama. Tapi umat perjanjian baru tidak selalu begitu. Kadang-kadang mereka taat justru diizinkan dibawa masuk dalam kehidupan yang penuh dengan pencobaan, tantangan. Padahal dia taat, dia setia. Kalau kita lihat kehidupan rasul-rasul Tuhan Yesus itu, coba hidupnya seperti itu, matinya seperti itu. Apakah mereka bukan orang yang taat? Apakah mereka bukan orang yang setia? Tetapi kenyataannya mereka menjalani hidup seperti itu. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang hidup di zaman kemurahan ini, yang sudah diperkaya dengan Injil, jangan kita menuntut sama seperti umat perjanjian lama. Jadi kita jangan menuntut supaya Tuhan Allah Bapa itu memperlakukan kita sama seperti Allah Bapa atau Tuhan itu memperlakukan umat perjanjian lama. Tidak bisa. Ya. Taat berkat, tidak taat kutuk. Kalau kita taat mungkin bisa jadi tidak selalu berkat. Ya berkat ada, berkat rohani pasti ada. Tapi berkat jasmani belum tentu. Ya, kadang-kadang orang yang taat justru diizinkan masuk dalam berbagai masalah, berbagai pergumulan. Karena orang yang taat itu adalah orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan itu dan dia punya gairah untuk hidup benar, itu hampir pasti dikatakan akan menjadi orang yang taat dan setia. Nah, orang yang taat dan setia ini pasti orang yang dari hidupnya dia akan sering dia akan sering menyangkal diri, memikul salib. Ya, yang sering saya suarakan. Ya, orang yang taat, orang yang setia pasti akan menyangkal diri ya. Tidak mungkin dia akan hidup menuruti keinginan dagingnya. Oh, bukan, itu bukan orang yang taat. Ya, karena orang yang taat itu pasti dia mengerti kebenaran dan mengenakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Ya, jadi bukan hanya mengerti kebenaran, tapi juga mengenakan di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang taat. Ya. Kalau kita belajar dari lihat pengalaman hidup salah satu tokoh perjanjian lama, ya, seorang sosok ya yang menggantikan Musa, yaitu Yosua. Ya, kalau kita lihat dalam Yosua pasal 1 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kalau Bapak Ibu baca berulang-ulang, kita bisa sepertinya iri ya. Coba aku diperlakukan, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini diperlakukan seperti Yosua diperlakukan Tuhan saat itu. Ya. Kalau kita lihat ya, tapi kalau kita teliti ya, semua janji-janji yang Tuhan sampaikan pada Yosua itu pasti itu kondisional, bersyarat. Tetapi memang kalau Yosua atau umat perjanjian lama itu mentaati, dia patuh akan perintah Allah, perintah Tuhan, pasti berkat-berkat jasmani itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya, jadi yang harus dipahami oleh orang percaya adalah bahwa semua janji Allah, semua janji Tuhan kepada umatnya itu kondisional, bersyarat. Tidak ada satu janji yang tidak bersyarat. Nanti kalau itu dikenakan dalam hidup orang percaya atau umat Tuhan, itu akan membuat mereka menjadi umat yang tidak bertanggung jawab. Ya, kita membebaskan kita dari tanggung jawab. Karena kita menganggap bahwa janji Tuhan itu otomatis. Padahal tidak bisa, itu bersyarat. Ya, karena kalau tidak bersyarat, nanti ini bisa merusak karakter orang percaya, bisa merusak karakter umat Allah. Nah, ini yang pasti dihindari oleh Tuhan. Ya, bagaimana dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 itu, bagaimana Tuhan berfirman dan meyakinkan pada Yosua. Ya, saya ambil tiga janji yang difirmankan oleh Tuhan pada Yosua. Yang pertama, ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Coba bisa membayangkan gak? Setiap tanah, setiap tempat yang diinjak oleh kaki bangsa Israel itu akan diberikan, kuberikan kepadamu. Kita bisa membayangkan berapa ribu umat Israel. Setiap tempat yang diinjak kaki itu akan diberikan oleh Tuhan pada umat itu. Ya kan luar biasa. Ya. Coba kalau kita misalnya janji ini berlaku
bagi umat perjanjian baru. Ada ayatnya misalnya, wah kita bisa jalan-jalan ya daerah-daerah yang strategis, kaki kita nginjak-nginjak gitu. Yang kita injak diberikan ke kita. Ya kan jadi rusak nanti. Ya, padahal yang nginjak banyak. Orang percaya bisa rebutan, sesama orang percaya bisa rebutan saling injak misalnya. Ya, makanya kita tidak bisa menuntut apa yang dijanjikan Allah pada umat perjanjian lama itu nggak bisa kita tuntut, nggak bisa dituntut oleh Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru. Waktu itu masuk akal karena apa? Komunitas orang belum banyak seperti sekarang ini, ya belum banyak, dan mereka merupakan satu kawanan, ya umat Israel itu satu kawanan yang dipimpin oleh seorang tokoh dan mereka patuh taat. Yang kedua, daerah yang sangat luas ini akan menjadi milikmu, ayat 4 ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke tempat besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi janji-janji yang begitu luar biasa ya. Tanah ya yang tadi setiap tempat yang diinjak kaki umat itu. Terus yang kedua daerah yang luas itu. Yang ketiga ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bayangkan, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya apa? Tidak ada bangsa lain yang akan bisa mengalahkan orang Israel. Ya seumur hidupmu, itu dikatakan pada Yosua, seumur hidup Yosua. Itu kan jaminan. Ya. Tapi apakah ayat ini juga bisa dikenakan pada Bapak Ibu Saudara dan saya? Ya. Tidak seorang pun tidak ada yang bertahan menghadapi engkau. Padahal kenyataannya Alkitab Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kita itu disuruh mengalah. Ya, kita ini disuruh mengalah. Bagaikan domba yang keluh di bawah pembantaian. Kita meneladani yang mulia Tuhan Yesus. Sekalipun kita punya kekuatan, kita punya power untuk melawan, tapi kita tidak diajarkan untuk itu. Jadi ini kan seperti paradok. Ya, bertentangan dengan janji Tuhan bagi umat perjanjian lama. Dan inilah beberapa janji yang disampaikan Tuhan kepada Yosua, sosok yang menggantikan Musa ini. Jadi ini luar biasa. Tapi ingat, janji ini tidak diulangi oleh Tuhan pada umat perjanjian baru. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak boleh menuntut. Ya, keadaan kita berbeda. Mereka belum mengenal Injil, belum mengerti Injil. Mereka belum mendengar ajaran kesempurnaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka hanya dituntut bagaimana mereka taat dan setia pada satu Allah, Allah Israel. Itu tuntutannya hanya setia, ya, taat. Ya. Dan ada kalimat penting yang diucapkan oleh Allah dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 ini. Ada kalimat yang sering diucapkan, paling tidak 3 kali kalimat itu diucapkan Tuhan. Dan kalimat itu sepertinya memang ditekankan. Yaitu kalimat itu adalah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, di ayat 6. Di ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi 3 kalimat ini diulang 3 kali. Ini penting, pasti di balik itu penting. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentu bukan tanpa alasan Tuhan mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali. Ya. Tuhan tahu bahwa Yosua akan menghadapi banyak tantangan, banyak masalah. Ya, selain dia menghadapi
lawan-lawannya, dia juga menghadapi umat yang cukup besar itu yang sulit diatur. Yang sulit diatur. Maka Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Yosua itu harus bisa membawa umat Israel itu satu suara, satu arah. Ya, taat kepada Yosua. Jangan ada menyimpang, yang satu ini yang di sebelah jalan ke kiri, yang sana jalan ke kanan, tidak bisa. Ya, maka kalimat yang dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu karena Tuhan tahu bahwa kamu akan menghadapi banyak tantangan. Tantangan dari dalam, yaitu dari umat, orang-orang yang kamu pimpin itu, dan juga dari musuh-musuh itu yang selalu mengincar kamu. Jadi kamu harus kuat, jangan kecut, jangan tawar hati. Ya. Jangan ada rasa khawatir, sekalipun kamu menghadapi masalah yang secara kasat mata, secara mata manusia itu berat. Ya, Yosua melihat, wah ini berat nih. Tapi Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan. Artinya percayalah. Ya. Jadi sekalipun Tuhan sudah menjanjikan ini, ya, menjanjikan penyertaan dan pemeliharaan atas Yosua dan orang Israel ini, tentu rasa khawatir, rasa takut itu tetap ada. Tetap ada dalam diri Yosua sebagai pemimpin itu. Ya. Jadi Yosua itu tugasnya sangat berat. Dia harus bisa mengontrol setiap tindakan orang-orang Israel itu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu harus dijalankan oleh seluruh orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Karena kalau tidak, nanti pasti ada konsekuensi yang akan ditanggungnya. Ada konsekuensi. Contohnya di dalam Yosua pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 11 dan 12. Ya, Yosua 7 ayat 11 12. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Ya udah, ketika dia melanggar perjanjian Tuhan, ya sudah, Tuhan biarkan orang Israel akan kalah menghadapi musuhnya. Nah, ini konsekuensi dari orang-orang, dari umat yang tidak taat pada perjanjian Tuhan itu. Ya. Nah, itu berbeda dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kadang-kadang kita itu melanggar perintah Tuhan. Ya, kita itu melanggar perintah Tuhan. Kita tuh menabrak larangan-larangan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa aman-aman saja. Coba misalnya anak-anak muda atau dewasa muda yang diizinkan dengan dapat kedudukan yang tinggi, dengan fasilitas kantor yang luar biasa, dengan gaji yang sangat tinggi. Ya. Tetapi kenyataan mereka menggunakan uang dan waktunya itu seenaknya. Misalnya, ya, dia berfoya-foya, dia selalu hadir dari satu pesta ke pesta lain. Ya, dia selalu hadir dalam acara-acara yang sangat duniawi. Ya, dia bisa menghabiskan uangnya untuk dugem lah, untuk barang-barang branded lah, untuk foya-foya ya. Tetapi Tuhan seperti biarkan, ya, Tuhan biarkan. Jadi Tuhan membiarkan mereka. Jadi mereka kadang-kadang tidak merasa bersalah. Apakah umat perjanjian baru, ya, sekalipun dia seorang pendeta besar atau aktivis, kalau dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, apakah langsung dihukum? Ya, misalnya dibuat langsung dia stroke terus mati, apa kecelakaan? Kan tidak selalu. Kadang-kadang dibiarkan. Nah, ini yang membedakan. Tapi kalau umat perjanjian lama, begitu dia melanggar, sudah hukuman itu nyata, bisa dilihat. Nah, kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu, nah ini justru berat. Makanya yang sering saya katakan, mari kita itu setiap malam kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan untuk kita mencari tahu salah kita apa sepanjang hari. Karena Tuhan tidak akan berbicara, ya, yang secara audible nggak akan berbicara.
Ya, kecuali orang itu memang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia membangun intimasi yang kuat dengan Tuhan. Nah, orang seperti ini ketika dia melakukan kesalahan, pasti ada hilang damai sejahtera dalam dirinya. Itu pasti hilang damai sejahteranya. Dia pasti gelisah. Nah, orang-orang yang tidak memiliki hubungan karib dengan Tuhan, yang tidak membangun intimasi dengan Tuhan, dia melakukan kesalahan berkali-kali pun dia tidak merasa bersalah, jiwanya tidak merasa terganggu. Nah, nanti bahaya. Tahu-tahu nanti ujung maut, tidak nutut, udah dipanggil Tuhan, udah binasa. Ya. Jadi sekali lagi, semua janji Tuhan itu akan digenapi kalau umat perjanjian lama itu menuruti yang Tuhan perintahkan. Dan itu tidak mudah. Tadi tiga hal yang saya sebutkan janji. Tetapi ada 3 syarat. Ya, paling tidak 2 syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, bertindak sesuai hukum dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, dalam Yosua 1 ayat 7. Kamu harus bertindak sesuai dengan hukum dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ayat ini menyiratkan bahwa umat itu harus tahu hukum. Dia harus tahu hukum. Hukum Taurat itu harus tahu. Karena kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak memahami hukum Taurat itu, dia nggak tahu kapan dia menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi memahami hukum itu mutlak bagi umat perjanjian lama. Nah, berbeda dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Coba berapa banyak orang percaya yang hidup di zaman kemurahan ini, umat perjanjian baru yang hidup pada dekade ini. Apakah semua mengerti kebenaran firman Tuhan? Ya, hanya sekian persen yang mengerti. Yang mengerti pun ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Apalagi yang tidak mengerti kebenaran. Loh, kebenaran aja dia nggak tahu, parameternya apa kalau dia melanggar. Nah, tapi kalau perjanjian lama tahu, bertindaklah sesuai hukum dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya umat perjanjian lama itu pasti tahu tentang hukum itu. Yang pertama. Yang kedua, memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Memperkatakan kitab Taurat. Jadi artinya apa? Umat perjanjian lama sangat paham kitab Taurat itu. Tahu isinya. Dan itu diperkatakan. Memperkatakan terus. Dan direnungkan siang dan malam. Nah, coba Bapak Ibu Saudara dan saya. Seberapa banyak orang percaya saat ini yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan yang memperkarakan, merenungkan siang dan malam. Ada enggak? Ada, tapi nggak banyak. Ya. Kadang-kadang kebenaran yang dipahami pun hanya sepotong-sepotong yang membuat dia nyaman. Ya. Kebenaran yang dia pahami itu dipilih yang membuat dia nyaman. Misalnya, wah, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu kan kebenaran-kebenaran yang menguntungkan dirinya yang dia paling. Ya. Tapi kan misalnya kebenaran yang mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Nggak banyak yang tahu, padahal itu penting. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak memiliki tempat. Bisa nggak memahami kebenaran ini? Ya, belum lagi katakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ini banyak orang percaya nggak memahami hal ini. Jadi yang dipahami ayat-ayat yang menyenangkan dirinya, yang memberikan pengharapan. Kita harus memahami secara lengkap. Yang ketiga, bertindak sesuai hukum, sesuai kebenaran yang kita pahami. Nah, ini cukup sulit. Jadi kita harus bertindak sesuai hukum, sesuai dengan kebenaran yang kita pahami. Memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam itu tidak mudah. Orang itu harus mengerti kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam. Artinya selalu ada waktu untuk dia memperkarakan kebenaran itu dalam hidupnya. Nah, ini yang saya katakan. Jadi berbeda tantangan umat perjanjian lama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup saat ini berbeda. Ya, itu berbeda. Makanya saya terus
memperdengarkan, menyuarakan, mengertilah firman, ya, sediakan waktu yang cukup untuk berurusan dengan Tuhan, perkarakan. Yus tadi kayak memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan siang dan malam, itu kan memperkarakan. Ya. Itu siang dan malam, artinya tidak ada hari yang dia tidak memperkatakan kitab Taurat, tidak ada hari yang dia tidak merenungkan kitab Taurat. Bayangkan, luar biasa kan? Kalah kita di sini, kalah kadang-kadang kita. Kita tuh kadang-kadang yang kemarin minggu saya katakan, kita tuh memberikan waktu bagi Tuhan tuh hanya remah-remah, sisa-sisa. Ya, kita sudah capek, udah ngantuk, baru kita menghampiri tata suci Tuhan. Itu udah nggak banyak gunanya. Tuhan nggak akan berbicara karena kita tidak menghormati, kita tidak menghargai hadiratnya. Ya, kita menghadap Tuhan dengan kondisi lemah, fisik lemah, pikiran tidak fokus, mata ngantuk. Tuhan merasa, oh kamu memang dasarnya kamu nggak perlu aku. Jadi Tuhan tidak perlu berbicara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus belajar untuk memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Biar kita tahu kapan kita salah dan kita tidak akan jatuh terjerembat pada hal yang sama untuk yang kedua kalinya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami terus Tuhan memiliki lapar dan haus akan firman-Mu dan memiliki kerinduan yang kuat untuk mengenakan dalam hidup kami. Memberkati sidang jemaat-Mu GSKI Aletheia Cimanggis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.